Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak dirapikan dulu ya mejanya yang miring-miring itu. Kalau ada sampah bisa dibuang atau dikantongi terlebih dahulu agar kita nyaman melakukan pembelajaran pada hari ini. Baik, anak-anak sudah siap melaksanakan pembelajaran? Siap, Bu. Oke, kalau begitu kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, apakah sudah ada? Ada, Bu, saya. Oh iya, namanya siapa Mas? Saya Miftahul. Oh, Mas Miftah. Silakan dipimpin doa ya Mas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran PPKN pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini, pembelajaran PPKN. Pertemuan pertama ya anak-anak dengan saya ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri Nala Elanda. Kalian bisa panggil Bu Nala saja. Jangan panggil Bu Putri karena sudah ada guru matematika yang namanya Bu Putri. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau begitu Bu Nala sekarang yang harus mengenal kalian. Kalian kan sudah mengenal Bu Nala. Bu Nala absen satu persatu ya. Iya, Bu. Yang pertama, Jinendra Payunisa. Hadir, Bu. Lalu Dava Davia Saputra, Hadir. Eriko Ibrahim, Hadir, Bu. Fani Puspita, Hadir, Bu. Aisyah. Hadir, Bu. Lalu ini terakhir Zura. Mana Zura? Hadir, Bu. Oh, yang pakai kacamata itu ya Mbak? Iya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti lengkap ya anak-anak, 30 anak. Lengkap, Bu. Hadir Nah, semua. kelasnya lengkap, alhamdulillah, keren sekali nih. Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian. Kalian sekarang sudah siswa-siswi SMK Negeri 4 Surabaya. Apalagi kalian nih diterimanya di jurusan akuntansi yang mana susah sekali ya masuknya. Berarti kalian nih anak-anak terpilih yang pintar-pintar semua. Maka dari itu, Ibu harap kalian selama belajar di SMK ini kalian fokus belajar. Karena apa? Karena nilainya ini termasuk nilai PKN ini nanti akan ada di ijazah dan juga SKHUN. Kalian akan membutuhkannya nanti anak-anak untuk mendaftar kerja, mencari lowongan pekerjaan, atau mungkin nanti ada yang ingin daftar PNS atau melanjutkan kuliah. Itu penting sekali. Jadi pada masa SMK ini kalian jangan menganggap remeh ya anak-anak. Kita semangat belajar, fokus belajar. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke, kalau begitu kita akan Ibu jelaskan dulu ya materi pada pembelajaran hari ini. Kita akan belajar mengenai bab 1. Kalian bisa buka bukunya, buku paket yang kemarin ya, dan sudah kalian pinjam di perpustakaan. Kalian buka pada halaman 1. Kita akan belajar mengenai nilai-nilai
Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita belajarnya mengidentifikasi ada nilai-nilai Pancasila apa aja sih dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara gitu anak-anak. Jadi nanti kita pertemuan pertama ini kita belajar dulu praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ini. Setelah kita belajar bagaimana pemerintah mengatur negaranya, lalu di selanjutnya di akhir baru kita mengidentifikasi nilai-nilai Pancasilanya itu apa aja sih begitu. Belajar ininya dulu, cara pemerintah menyelenggarakan negaranya dulu. Paham anak-anak? Paham Bu. Tulisannya Bu Nala terlihat kan ya? Terlihat Bu, jelas kok. Oke, baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini nanti setelah Bu Nala perlihatkan foto dan juga video, kalian mengamati. Diharapkan kalian dapat mengidentifikasi pentingnya kekuasaan negara. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi kelompok dan juga mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kalian dapat menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan yang ada di negara Republik Indonesia. Pembelajaran pada hari ini awalnya nanti Bu Nala tunjukkan foto dan juga video, kalian mengamati, kita diskusi singkat. Lalu selanjutnya nanti berdiskusi secara kelompok lalu mempresentasikannya. Nanti akan ada penilaian pengetahuan, lalu juga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya dilihat dari kalian berdiskusi dengan kelompok, lalu bagaimana cara mempresentasikannya, seperti itu. Jadi tetap ada nilai kelompok juga anak-anak gitu. Silakan dibuka bukunya. Buku yang tertanda bisa mulai dikeluarkan ya, kalian juga bisa mulai mencatat-catat. Iya Bu. Pada hari ini kita fokuskan pada satu pertanyaan yang harus kita jawab dan harus kita selesaikan pada hari ini, yaitu bagaimana praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia. Bagaimana ya praktik penyelenggaraan pemerintahnya? Pertemuan hari ini untuk menjawab pertanyaan ini anak-anak. Maka dari itu sesuai tadi yang Ibu jelaskan rangka pembelajarannya, kita melihat foto terlebih dahulu. Kalian bisa buka pada halaman 1. Di sini ada foto orang berjejer-jejer. Silakan yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai foto ini. Kalian amati ini. Siapa dan sedang apa nih anak-anak? Saya Bu. Oh iya, silakan, namanya siapa Mas? Miftahul. Oh iya, Mas Miftah, silakan Mas. Itu fotonya Bapak Jokowi sama menteri-menterinya. Betul sekali anak-anak, ini adalah foto Presiden Jokowi bersama menteri-menterinya. Kalian lihat di sini Pak Jokowi yang ini ya Mas ya? Ya, yang itu Bu, benar. Ya, yang badannya lengan panjang di depan sendiri ini Pak Jokowi. Lalu ini adalah menteri-menterinya, mereka sedang berfoto. Mereka inilah yang biasa kita sebut pemerintah, iya enggak? Oh iya Bu, ya. Ya, mereka ini salah satu yang bisa kita sebut sebagai pemerintah. Lantas, pemerintah itu tugasnya apa sih? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Iya Mbak, namanya siapa Mbak? Mbak Dewi. Oh ya. Anak-anak aktif ya, karena nanti yang aktif ada penilaiannya juga.
negara. Seperti itu anak-anak. Sudah paham kan ini siapa pemerintah kan? Ya. Ya, tugasnya tadi apa? Mengelola kekuasaan negara. Selanjutnya kita akan belajar mengenai negara itu kan tadi berdiri itu ada unsurnya anak-anak. Enggak terima langsung berdiri gitu aja. Salah satu unsurnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi. Tadi katanya adalah pemerintah. Ada 2 unsur lainnya untuk mendirikan sebuah negara. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oh iya, siapa namanya Mas? Mas Niko. Iya, silakan Mas. Ya, katanya Mas Niko tadi ada wilayah dan juga ada rakyat. Benar anak-anak. Siapa yang tahu wilayah itu apa? Rakyat itu apa? Saya, Bu. Oh iya, apa Mas? Silakan. Kalau menurut saya rakyat itu seseorang yang menduduki sebuah negara, dan seseorang itu bisa dikatakan lahir dan besar di negara tersebut, seperti itu. Ya, lalu wilayah Mas? Kalau wilayah itu seperti apa ya, daratan dan lautan yang ada di sebuah negara, dan wilayah itu ada batas-batasnya. Jadi sebuah negara itu memiliki wilayah seperti daratan, lautan, bahkan udara. Seperti itu kalau menurut saya. Oh ya, terima kasih. Namanya siapa tadi Mas? Mas Miftahul. Oh, Mas Miftahul, aktif sekali ya. Terima kasih Mas Miftahul. Anak-anak benar sekali. Unsur berdirinya negara tadi ada 3, pemerintah, wilayah, dan juga rakyat. Sekarang Ibu akan menampilkan video. Kalian mengamati selama 5 menit ini videonya. Nanti kalian bisa mengembangkan pendapat lagi. Ingat, akan Ibu nilai ya keaktifannya.
Saya Bu, Iya, tentang apa Mas? tadi videonya itu menjelaskan kalau misalnya di dalam negara itu harus ada rakyat, terus kayak pemerintahan seperti yang kita bahas sekarang dan juga wilayah seperti itu sih Bu. Kalau yang saya Iya, tangkap. benar sekali. Namanya siapa Mas? Miftahul. Mas Miftahul, aktif sekali ya. Dan anak-anak, jadi seperti itu ya, susah memang mendirikan suatu negara itu. Jadi negara itu punya kekuasaan anak-anak. Karena sebenarnya negara itu adalah organisasi kekuasaan yang mengelola kekuasaannya itu untuk apa ya, tadi itu mencapai tujuan dan juga cita-cita negara. Yang membantu yang mengelola itu pemerintah itu tadi anak-anak. Seperti itu, jadi penting sekali mengelola kekuasaan negara. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu bertanya ya. Ya, silakan. Baik, nama saya Miftahul ya Bu. Saya ingin bertanya dari video tadi, saya akan mengamati. Lantas bagaimana ya Bu untuk pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia itu sendiri? Baik, terima kasih pertanyaannya, super sekali nih anak-anak. Bagaimana kalau kita diskusikan saja ya anak-anak pertanyaan dari Mas Miftah tadi Baik Bu. mengenai bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, ini nanti akan dijadikan tugas kelompok, nanti akan dibentuk kelompoknya. Tapi sebelum kita belajar mengenai pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia ya, kita belajar dulu pembagian kekuasaan secara umumnya anak-anak. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat menurut John Locke. Terlihat apa enggak anak-anak? Terlihat kok Bu, itu lebih jelas kok, lebih hitam. Di atas nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Saya taruh di atas saja biar terlihat. Ini bisa dicatat ya. Yang pertama menurut pendapat John Locke. Ada 3 anak apa aja, siapa yang tahu? Ya Mbak, Mbak siapa namanya? Mbak Laras. Ya, katanya ada legislatif, eksekutif, dan juga federatif. Nah anak-anak, menurut John Locke ini di pendapatnya disempurnakan lagi oleh Montesquieu. Seperti ini tulisannya. Ada 3 juga sama tapi beda. Siapa yang mau? Saya Bu, Iya, silakan Mas. Siapa namanya? Miftah. Oke, siap. Apa aja Mas? Ada legislatif, ada eksekutif, sama yudikatif. Benar sekali. Legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Legislatif ini anak-anak membuat undang-undang yang menurut John Locke. Lalu eksekutifnya melaksanakan undang-undang dan juga peradilan. Lalu federatifnya mengurusi urusan luar negeri. Nah, kalau Montesquieu ini legislatifnya sama. Bunda kasih tanda ini ya. Nah, eksekutifnya ini beda anak-anak, cuma melaksanakan saja. Tidak ada fungsi peradilannya. Nah, peradilannya siapa? Oleh ini yudikatif. Nah, jadi yang menurut Montesquieu ini legislatif membuat,
Trias Politika. Iya, benar sekali. Trias Politika ini yang digunakan di Indonesia saat ini anak-anak. Bedakan pendapatnya antara federatif dan juga yudikatif. Eksekutifnya pun juga berbeda. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Kita sudah belajar pembagian kekuasaannya ya, dibagi 3 ini. Lalu sekarang kita baru bisa menjawab pertanyaan dari Mas Miftah tadi mengenai pembagian kekuasaan di Indonesianya. Nah, dari sini ya. Nah, ini anak-anak dibagi menjadi 2. Yang pertama itu secara vertikal. Oh, horizontal dulu saja. Horizontal. Yang kedua secara vertikal. Ini beda ya anak-anak. Siapa yang tahu perbedaannya? Tuh, kok di rumah aja. Ya wes, beneran jelaskan. Jadi kalau horizontal itu sejajar anak-anak, setara. Lurus ini horizontal. Sedangkan vertikal itu garisnya ini lurus ini ke atas. Itu ada tingkatan-tingkatannya itu vertikal, sedangkan kalau horizontal itu setara. Gitu anak-anak. Nah, untuk menjawab pertanyaannya Mas Miftah ini, kalian silahkan berkelompok dibagi 2 kelompok besar. Yang bangku sebelah sini kelompok 1, sedangkan bangku sebelah sini kelompok 2. Gunalah beri waktu 8 menit untuk kalian mengumpulkan informasi apa saja tentang yang secara horizontal, yang secara vertikal kelompok 2 ya. Nanti akan ada penilaian keterampilan bagaimana kalian berdiskusi dan juga presentasi begitu anak-anak. Silakan dibentuk kelompoknya. Bagaimana Bu untuk pembentukan kelompoknya? Iya tadi, yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Oke, siap. Dikumpulkan kertas folio, punya apa enggak anak-anak? Nggak ada Bu, belum Oh, iya. beli. Ini Bunda Nala kasih ya. Nih, 8 menit ya, bisa membuka HP. Silakan dibuka bukunya. Saya Bu, belum Bu. Ini ditulis sendiri-sendiri dulu apa langsung ditulis itu Bu, berkelompok? Ya, kalian tulis sendiri-sendiri dulu, nanti dipilih mana yang menurut kalian jawabannya paling benar. Nanti kalian presentasikan begitu ya. Oke, siap Bu. Nanti yang dikumpulkan yang tulisannya bagus ya anak-anak. Oke. Nanti ada itu yang sukarela juga ya, ini mempresentasikan. Satu saja presentasi, kalau bukan satu kelompok nanti nggak bisa selesai ya.
laporan yang di kertas tadi, kalau misalnya itu ditulis daftar pustakanya ya anak-anak, diambilnya di mana. Cari sumber yang jelas anak-anak, jangan cari yang tidak jelas, nanti anak bos nanti. Harus bisa memilah-milah mana informasi yang sekiranya kredibel dan yang tidak kredibel. Gelap tidak anak-anak? Ibu nyalakan lampunya ya? Iya Bu. Sudah? Lebih baik? Iya. Nah, ini aja sudah Bu. Oh, ya, baik. Yo, jangan rame aja itu yang di belakang, masih apa itu? Ayo diskusi sama kelompoknya sendiri ya Mas. Ayo agak sini. Ya, jangan mau aja. Dengan anak sudah habis waktunya, laporannya sudah ya, berhenti nulis terlebih dahulu. Silakan dipresentasikan. Kelompok berapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 ya? Iya, silakan. Siapa yang ingin mewakili? Saya Bu. Oh iya, siapa Mas namanya? Mas Miftahul. Oh iya. Siap Mas. Presentasi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari kelompok yang sebelah sini, kelompok horizontal, ingin menjelaskan bagaimana pembagian kekuasaan Indonesia secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, misalnya seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut pengamatan dari kelompok kita, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, dan pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima, kekuasaan eksekutif
eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28E 23E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir keenam yaitu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pembagian kekuasaan secara horizontal sendiri pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, misalnya seperti pemerintah daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dan pada tingkat provinsi yaitu ada gubernur dan wakil gubernur serta DPRD provinsi seperti itu. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota itu ada bupati atau wali kota seperti itu. Sudah, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Oh, itu siapa namanya Mas? Mas Yudi. Absen berapa Mas? Absen 5. Katanya Mas Yudi, kekuasaan apa yang mengatur mengenai peradilan Mas? Coba dijawab. Katanya siapa aja anggotanya? Oh iya, yang menyelenggarakan peradilan itu kekuasaan yudikatif karena ada dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan hal ini telah diatur dan ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik. Sudah paham Mas? Sudah. Yang lain ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Baik Mas, silahkan diakhiri ya. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Sekian, apabila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Abi yang menjelaskan kelompoknya dengan sangat baik sekali. Terima kasih ya. Sekarang kelompok 2. Siapa yang ingin presentasi? Angkat tangan. Saya Bu Oh iya, namanya siapa? Andre. Oh Andre, absen berapa? Absen 3. Oh ya, silakan Mas Andre. Seperti Mas Miftah tadi ya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang vertikal. Saya akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan di Indonesia secara vertikal. Menurut kelompok kami, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah masing-masing yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahannya kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahannya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Dan hal tersebut tadi ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
Mungkin itu saja dari kami kelompok vertikal. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok horizontal, silakan menanggapi. Oh iya, silakan Mbak, siapa Mbak Sinta ya? Iya, silakan Mbak Sinta. Oke, iya. Dan ini Mas tadi katanya pembagian yang di pemerintah daerah itu dibagi jadi apa Mas tadi? Pemerintahan daerah itu dibagi atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Iya, benar. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya, sudah cukup ternyata Mas. Selamat ditutup ya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok vertikal. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak kita juga melaksanakan tugas kelompok tadi dan juga mempresentasikannya. Sekarang kita mengkonstruksikan pikiran, menjawab pertanyaan tadi yang Bunala ajukan dari awal. Bagaimana pelaksanaan pemerintahan di Indonesia? Sudah dijawab. Siapa yang tadi memahami? Silakan bisa menjawab pertanyaan tadi. Silakan. Siapa? Mbak Alana. Iya Mbak. Oh iya, katanya tadi dalam menjalankan pemerintahannya itu pemerintah mengelola kekuasaan negara. Benar sekali. Kekuasaannya dibagi jadi apa aja Mbak? Siapa yang menjawab? Oh iya Mas. Dibagi secara vertikal dan horizontal. Benar sekali. Iya anak-anak. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah itu mengelola kekuasaan negara. Nah, kekuasaannya itu dibagi menjadi vertikal dan juga horizontal berdasarkan presentasi dari kelompok horizontal dan vertikal tadi anak-anak. Jadi kalau vertikal sejajar, vertikal begini bertingkat, maaf, sedangkan horizontal tadi yang sejajar. Begitu anak-anak. Sudah paham? Sudah Bu, paham. Baik, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Siapa namanya? Miftahul. Oh iya, Mas Miftah, silakan. Jadi di Indonesia itu ada pembagian kekuasaan. Menurut John Locke itu ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia itu ada yang sifatnya horizontal dan yang sifatnya vertikal. Dan yang horizontal itu seperti yang saya sebutkan, seperti yang disebutkan teman-teman tadi, misalnya ada kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Sedangkan dalam vertikal itu ada seperti pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Seperti itu. Baik, terima kasih kesimpulannya Mas Miftah. Benar sekali. Lalu manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini, ya kita jadi mengerti bagaimana pentingnya suatu kekuasaan di negara itu harus dikelola dan juga bagaimana kekuasaan negara itu pembagiannya secara vertikal, secara horizontal. Lalu menurut pendapat ahli juga bagaimana, begitu anak-anak. Baik anak-anak, lantas bagaimana tindak lanjut kalian setelah melakukan proses belajar mengajar kita pada hari ini? Siapa yang ingin menanggapi? Iya Mas, siapa namanya? Mas Dimas. Oh iya, bagaimana Mas Dimas? Oh iya, terima kasih ya Mas, katanya Mas Dimas. Tindak lanjut yang akan dia lakukan adalah terus belajar lebih giat lagi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Lanjut, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, Mbak siapa? Mbak Siti. Oh iya, bagaimana Mbak Siti? Ya, terima kasih. Katanya Mbak Siti, dalam melaksanakan nilai Pancasila itu tidak harus menjadi pejabat dulu dalam pemerintahan, tetapi kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Terima kasih ya Mbak. Baik sekali. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Sudah tidak ada? Baik kalau begitu. Baik, ini kita sudah melakukan refleksi. Sekarang benar memberikan oleh-oleh anak-anak.
kalian tulis di buku catatan saja, dikumpulkan besok di ketua kelas. Maksudnya minggu depan ya, di ketua kelas nanti mengumpulkan ke ruang guru, ke ruang saya untuk menjawab tugas mandiri 1.1. Untuk tugas kelompok tadi dikumpulkan ya, mana tadi? Ini Bu. Oh iya, tugas kelompok tadi keren sekali kelompok tadi ya. Sudah paham mengenai oleh-oleh yang Bu Nala berikan? Sudah Bu, jelas sekali. Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara lancar. Jangan lupa pada kalian untuk menaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak dengan teman. Seperti ini ya, kita jaga jarak. Selalu menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Dijaga kebersihannya ya anak-anak, karena kesehatan itu sangat penting sekarang ini. Gitu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan rame ya anak-anak. Ya. Nunggu ini apa dulu pelajaran selanjutnya, jangan rame. Terima kasih ya Bu Nala. Iya, sama-sama. Oleh-olehnya dikerjakan dengan jujur, tidak boleh menyontek punya orang lain. Benar itu selalu koreksi satu-satu. Nilai kejujuran itu sangat penting. Dikumpulkan di ketua kelas. Kalau yang terlambat bisa mengumpulkan besoknya lagi, tapi ya ada pengurangan nilai gitu ya, anak ya. Baik, Bu Nala, balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nala.